Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara seminar dan webinar Walk Through Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS-RBA yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan Kementerian Investasi atau BKPM serta Cekindo Business International secara hybrid, yakni offline di Gedung The Manor Surya Cipta Square dan online melalui Zoom. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada pagi ini. Saya Afita Ratna dari Surya Cipta selaku MC dan moderator yang akan memandu acara. Yang terhormat Ibu Nesya Ardiasa selaku Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi atau BKPM. Yang terhormat Bapak Pandu Bias Ramadan, selaku Head of Consulting PT Cekindo Business International. Yang terhormat Bapak Indra Wicaksana, selaku Senior Marketing Manager PT Surya Cipta Swadaya. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang hadir secara offline maupun online. Tema dari webinar kita hari ini adalah Walk Through Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS-RBA. Dan tujuan diselenggarakannya acara seminar dan webinar hari ini adalah untuk memberikan informasi terkait ketentuan dan tata cara penggunaan OSS-RBA yang baru saja di-launching secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Kementerian Investasi atau BKPM pada 9 Agustus 2021, seiring dengan tujuan dari UU Cipta Kerja dalam hal mempermudah proses perizinan, berusaha, dan terintegrasi. Adapun susunan acara pada pagi ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan acara. Sesi kedua adalah presentasi materi. Sesi ketiga adalah tanya jawab. Dan sesi keempat adalah penutup. Sebelum mulai acara ini, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak dan Ibu sekalian yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang ada di bawah bagian layar dengan format nama, perusahaan, pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, dan untuk menjaga privasi nama tidak akan kami bacakan. Dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline, jika ingin menyampaikan pertanyaannya dapat langsung disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang kami hormati, kita akan segera mulai acara webinar. Untuk mengawali acara pagi ini, kami mohon kepada Bapak Indra Wicaksana, selaku perwakilan dari Surya Cipta untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Indra Wicaksana, kami persilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wakili PT Surya Cipta Swadaya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Ibu Nesya dari Kementerian Investasi, serta Pak Pandu dari Cekindo. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir secara offline di Gedung The Manor ini maupun yang mengikuti secara online via Zoom. Tujuan diadakannya webinar ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai perizinan berusaha satu pintu dengan pendekatan berbasis risiko atau yang kita kenal dengan nama OSS-RBA yang diluncurkan bulan Agustus 2021 ini sebagai turunan dari Omnibus Law yang diterbitkan tahun lalu. Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri yaitu Surya Cipta City of Industry di Karawang serta Subang Smartpolitan berkomitmen untuk selalu mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemudahan dalam berinvestasi serta memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tenan yang telah ada. Kami berharap webinar kali ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk menunjang aktivitas bisnis Bapak dan Ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat mengikuti acara webinar ini. Terima kasih Bapak Indra Wicaksana atas kesediaannya untuk memberikan kata sambutan.
Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan tentang OSS berbasis resiko yang akan disampaikan oleh Ibu Nesya Ardiasa. Ibu Nesya Ardiasa merupakan Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi atau BKPM, lahir di Trenggalek 10 Januari 1983, dan beliau merupakan lulusan S1 Universitas Brawijaya jurusan Agribisnis dan S2 University of Reading UK jurusan Agriculture. Pengalaman kerja di Majalah Trubus dan BKPM. Untuk selanjutnya, Ibu Nesya silakan dengan pemaparannya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Ini sudah jam 10 ya, setengah siang. Jadi mungkin waktu kita hari ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi mungkin saya akan kita sharing saja Bapak Ibu terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi mungkin waktu saya 15 menit ya Pak ya. Jadi waktu 15 menit tentu saja tidak akan cukup sebenarnya untuk menjelaskan gitu. Dan mungkin sampai siang jam 12 pun atau jam 11 nanti sesuai jadwal juga tidak akan cukup untuk misalnya mengupas semua, kupas tuntas judulnya. Tentu saja ini lebih seperti kita brainstorming dulu, kita aware dulu apa yang sebenarnya saat ini yang update itu apa sih yang terjadi dengan perizinan berusaha di Indonesia. Mungkin saya lebih menekankan ke situ dulu, kemudian apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh pelaku usaha gitu, baik yang existing atau yang baru. Mungkin saya lebih menekankan di situ. Jadi bisa ke slide selanjutnya, Mbak. Nah, mungkin saya infokan terkait latar belakangnya dulu ya, agar Bapak Ibu ini tidak kaget atau ngedumel. Kadang juga saya memaklumi sih Bapak Ibu, kami sebagai aparatur memaklumi sekali bagaimana pelaku usaha, terutama di bagian legal ya, terkait perizinan ini, yang OSS kita sebut, OSS sebelumnya saja kadang masih belum paham ya. Karena terhitung baru juga. Sekarang sudah ganti lagi gitu. Yang kemarin masih bingung nih, baru belajar baca peraturan gitu ya. Ini sudah ganti lagi, kenapa sering ganti-ganti seperti ini gitu kan. Kami memahami itu memang mau tidak mau memang ada kebingungan pasti di pelaku usaha, ada yang komplain dan lain sebagainya. Jadi latar belakangnya memang kenapa ada OSS yang baru itu harus berubah-berubah itu ya adanya amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 11. Kenapa berdampak ke OSS? Di undang-undang ini memang ada klaster yang itu berpengaruh terhadap flow perizinan berusaha. Jadi di amanah undang-undang itu, intinya undang-undang itu memang digunakan untuk judulnya Cipta Kerja ya. Jadi menciptakan bagaimana menciptakan lapangan kerja gitu. Karena kemarin itu kenapa ada undang-undang ini agak susah nih, pencipta lapangan kerja itu terbentur dengan adanya berbagai macam undang-undang yang tumpang tindih, kekunci dan sebagainya gitu ya Pak Pandu ya. Akhirnya muncullah ini dengan mekanisme Omnibus Law. Omnibus Law itu dia memangkas atau mengubah undang-undang yang saling mengunci itu disederhanakan, ada yang dipotong demi untuk memudahkan, karena dulu itu susah Bapak Ibu ketika ada aturan ini, lo nggak bisa undang-undangnya begini, ada aturan itu nggak bisa undang-undangnya begini, udah kekunci kalau udah undang-undang. Akhirnya pemerintah waktu itu memutuskan untuk memudahkan, intinya ya udah mana undang-undang yang saling mengunci. Dilakukanlah Omnibus Law ini dibabat dari 79 undang-undang direvisi. Biar nggak kunci-kuncian lagi dan nggak tumpang tindih gitu, ada yang nggak sinkron dan lain sebagainya. Nah, di dalam perubahan inilah ada beberapa klaster yang memang itu dampaknya ke perizinan. Macam-macam klasternya, ada 11. Yang di warna merah itu ada perizinan berusaha, ada kemudahan berusaha, dan ada amanah terkait dukungan koperasi dan UMKM. Inilah yang akhirnya lo mau nggak mau OSS
di mana pada saat itu adalah portal perizinan, itu ya harus ikut berubah gitu dengan adanya undang-undang ini. Makanya mohon maklum, jadi ini tujuannya sebenarnya untuk kemudahan Bapak Ibu. Jadi memang kita harus berubah gitu ya. Dan kalau perubahannya sangat cepat, memang kalau ditunda-tunda maka kesulitan yang kemarin itu akan berlarut-larut gitu. Jadi akhirnya kita memang harus cepat berubah. Lanjut Mbak. Nah ini terkait tadi perizinan berusaha, amanatnya terkait apanya sih yang mau diubah. Tentu saja poin-poinnya itu ada di pasal 6 dan pasal 7 itu terkait penyederhanaan, terus penerapan. Nah, yang mengakibatkan sistem berubah ini adalah penerapan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi itulah kenapa sistemnya harus berubah, karena paradigmanya sudah diubah gitu. Jadi kalau yang dulu kita nggak bisa pakai lagi sistem yang lama karena sudah beda fondasi gitu. Jadi fondasinya sekarang sudah berubah, ya mau nggak mau sistem perizinan harus berubah. Perubahannya apa? Perubahannya itu kenapa sih dibilang berbasis resiko? Kalau dari namanya itu banyak orang serem ya, OSS resiko, kayaknya beresiko banget gitu ya. Sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi gambarannya berbasis resiko, kenapa harus diubah basis resiko itu tujuannya apa? Kita bandingkan, jadi gini, perbandingannya kalau dulu semua kegiatan usaha itu harus izin. Apapun itu, jadi pokoknya perlu mengurus izin, mau kegiatan usaha tambang, mau yang cuma dagang, kalau secara regulasi dia harus punya izin dan harus diverifikasi dulu, baru dia dapat perizinan. Nah, itu memang sama rata, tapi kata orang sama itu belum tentu adil ya. Kalau punya istri 2 sama itu belum tentu adil. Jadi adil itu proporsional. Akhirnya evaluasi dari yang dulu loh, akhirnya kok semua jadi ribet ya gitu. Akhirnya bagaimana caranya dipermudah, tapi dipermudah juga bagaimana cara memudahkannya. Kalau disamaratakan seperti dulu nggak fair gitu. Kegiatan-kegiatan usaha yang istilahnya kita akhirnya melihatnya dari resiko terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan K3L. Untuk kegiatan-kegiatan yang punya dinilai tanda kutip resikonya itu tinggi terhadap itu, yaitu yang kita istilahnya perlu masih seperti dulu, perlu diverifikasi dulu baru dia boleh operasional. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang itu dinilai resikonya rendah, ya diberikan izin dulu saja, tidak perlu diverifikasi. Toh itu resikonya ketika kesehatan, ke lingkungan itu dinilai rendah, misalnya ya perdagangan. Atau misalnya perdagangan baju, misalnya perdagangan pun tidak semua perdagangan. Kalau perdagangan bahan berbahaya atau bahan kimia itu kan juga resikonya bisa tinggi atau menengah tinggi. Tapi kalau jasa-jasa yang jasa konsultan gitu ya, itu kan dampak ke lingkungan, ke kesehatan, ke keamanan itu rendah sekali. Kenapa mesti ngurus-ngurus izin dulu? Oke, dipermudah akhirnya untuk kegiatan-kegiatan yang dinilai resikonya rendah terhadap K3L itu dimudahkan perizinannya. Jadi hanya cukup memerlukan NIB saja. Kalau dulu NIB kan semacam KTP perusahaan, semua perusahaan punya, tapi tetap aja harus ngurus izin usaha. Sekarang untuk kegiatan yang resikonya rendah dan rendah itu cukup NIB, dia sudah boleh operasional dan itu tidak ada verifikasi manusia ya Pak untuk proses penerbitan NIB-nya. Kalau untuk yang menengah rendah itu ada sertifikat standar dan NIB, tapi itu pun otomatis. Jadi itulah latar belakang kenapa mesti ini berubah gitu. Jadi tujuannya memang untuk fairness, keadilan, tujuannya memudahkan. Tapi memudahkannya itu proporsional gitu. Oh, yang ini dimudahkan secara perizinan, yang ini tetap perlu verifikasi, tapi bukan berarti dipersulit. Tetap ada kemudahan-kemudahan di yang kegiatan-kegiatan beresiko menengah tinggi dan tinggi. Itu verifikasinya dipermudah, tapi tetap perlu verifikasi, nggak dilepas seperti yang resiko rendah dan menengah rendah. Begitu latar belakangnya ya Bapak Ibu. Next. Ini dari undang-undang tadi diturunkan menjadi PP. Jadi Bapak Ibu kalau menjelang tidur mungkin bisa baca-baca peraturan biar mengantuk. Itu bacaan yang nggak mengasihkan ya.
Tapi itu asik buat Pak Pandu ini. Jadi rujukannya dari undang-undang, kalau Bapak Ibu baca undang-undang mungkin agak pusing ya, karena itu undang-undang yang undang-undang Cipta Kerja itu susah dibaca karena itu gabung-gabungan dari berbagai macam undang-undang. Dan itu diturunkan ke PP5. PP5 ini bisa jadi bahan rujukan juga. PP5 ini sebenarnya ada turunannya 49 PP dari undang-undang tadi. 49 PP mengatur berbagai klaster. Nah, PP5 inilah yang mengatur terkait perizinan berusaha. Ini sebenarnya kitabnya dari sistem OSS itu di sini. Apa sih yang ditanam di OSS ya berdasarkan PP5 ini dari sisi bisnis proses sampai mapping. PP5 ini memang yang kami tanamkan itu adalah lampirannya Bapak Ibu. Di PP5 itu ada ribuan lembar lampiran. Tentang apa lampiran itu yang kita tanam satu persatu di sistem. Ribuan lembar tadi, dalam satu lembar ada berbagai macam baris ya. Jadi itu ditanamkan satu persatu ke dalam sistem. Itu apa sih yang ditanam? Itu adalah mapping terkait resiko tadi. Jadi perusahaan tidak, kadang ada yang bertanya, kami taunya resiko apa, di mana, gitu. Siapa yang menilai? Gitu. Apakah ada verifikasi lagi kegiatan ini resikonya apa? Itu sudah diatur dalam kitabnya PP5 tadi, di lampirannya sudah dikunci di situ. Jadi pada saat penyusunan itu kementerian, semua sektor sudah mengidentifikasi KBLI itu kan bidang usaha ya, itu diidentifikasi satu persatu. Oh KBLI ini perdagangan ini resikonya rendah. Oh ini industri itu ada yang menengah rendah, ada yang tinggi, ada yang menengah tinggi. Itu sudah di mapping di dalam PP5. Itulah yang kita tanam di sistem. Jadi nanti pelaku usaha itu ketika bidang usahanya A itu dia sudah nggak apa ya, akan diinfokan, bukan dia yang menentukan, diinfokan bahwa oh bidang usaha Anda itu resikonya menengah rendah. Jadi Anda perlu perizinannya ini loh gitu. Cukup perlu NIB misalnya. Anda sudah bisa beroperasi seperti itu, atau Anda sudah dapat NIB tapi tetap perlu izin karena resiko Anda tinggi. Jadi Anda harus memenuhi persyaratan dulu, baru dapat izin seperti rezim yang dulu gitu ya. Jadi intinya PP5 itu yang ditanam. Lanjut, Mbak. Oh, 25 menit ya, berarti sampai jam berapa, Mbak? Oh, 10.45 ya. Oke. Nah, kemudian di sini resiko tadi dibagi menjadi 4 golongan resiko Bapak Ibu di PP5 itu. KBL itu ditentukan dia masuk resiko rendah, menengah tinggi atau tinggi. Lanjut. Nah, di sini konsekuensinya apa masing-masing resiko? Masing-masing resiko itu konsekuensinya adalah pada perizinan apa yang dia perlukan untuk sampai kegiatan itu bisa komersial atau operasional dan komersial. Kalau rendah, tadi sudah dijelaskan bahwa dia cukup perlu NIB sampai dia bisa jualan, bisa komersial. Kalau yang menengah rendah, itu dia memerlukan NIB dan sertifikat standar. Tapi sertifikat standar ini pun sebenarnya juga otomatis gitu, jadi tidak ada verifikasi. Otomatis by system, dan itu sudah terbit, nah itu bisa untuk operasional komersial. Nah, kalau yang menengah tinggi dan tinggi ini memang selain NIB, dia perlu ada, kalau menengah tinggi sertifikat standar yang kolom kanan ya, dan yang tinggi itu perlu izin. Nah, untuk diverifikasi ini, sertifikat standar untuk terbitnya itu perlu verifikasi dulu, jadi syarat-syaratnya dimasukkan dulu, baru setelah diverifikasi sesuai kewenangannya akan bisa terbit sertifikat standar atau izin untuk dia bisa sampai operasional komersial. Next. Nah, operasional komersial itu apa? Tahap persiapan itu apa? Tadi itu contohnya misalnya persiapan itu pengadaan tanah, pembangunan sewa gedung dan lain-lain, pengadaan SDM gitu ya. Intinya sebelum dia operasional, persiapan itu kalau yang menengah tinggi dan tinggi tadi kan cukup dengan NIB. Tapi ketika operasional dia perlu lagi ngurus nih untuk yang tinggi dan menengah tinggi. Ketika dia mau produksi barang, distribusi, pemasaran, penjualan, itu dia harus memenuhi izin atau sertifikat standar. Kalau untuk yang menengah tinggi atau tinggi. Kalau yang rendah menengah rendah, sudah langsung tuh yang rendah NIB sudah bisa sampai yang biru itu sudah bisa dia lakukan. Next. Nah,
Selain tadi resiko, perizinan berusaha yang amanatnya dipermudah atau dilakukan reformasi penyederhanaan itu ada di, kalau dulu izin lokasi, izin lingkungan, IMB, SLF. Itu juga dilakukan perubahan begitu ya. Dari sisi nomenklatur berubah, kalau dulu izin lokasi sekarang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kalau dulu izin lingkungan sekarang persetujuan lingkungan, dulu IMB, sekarang PBG dan SLF. Memang terlihat hanya nomenklaturnya, ganti nama aja ini gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya nama, tapi juga termasuk dari sisi substansi dan prosedur. Kalau dari sisi substansi, saya melihat yang paling besar perubahannya adalah di izin lokasi, Bapak Ibu. Izin lokasi itu ada perubahan besar, terutama untuk usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil itu sekarang cukup dengan pernyataan mandiri saja. Cukup dengan centang di OSS, dia tidak perlu mengurus izin lokasi atau approval dari authorizer-nya. Jadi cukup centang dia sudah bisa lanjut ke perizinan berusaha untuk penerbitan NIB. Untuk UMK itu adalah menurut kami terobosan atau red carpet memang Undang-Undang Cipta Kerja ini buat usaha mikro kecil. Dan usaha mikro kecil yang sekarang juga bergeser Bapak Ibu, kalau sebagai info. Itu nanti mungkin akan saya jelaskan di belakang terkait pergeseran siapa yang dianggap mikro dan bukan. Itu yang mungkin juga loncatan juga. Artinya kalau di sini kita beri kemudahan untuk UMK dan skop UMK itu dinaikkan, it means skop yang dipermudah harusnya lebih banyak pelaku usaha yang dimudahkan. Nah, tapi yang non UMK bukan berarti dipersulit atau tidak dimudahkan, tidak, tetap diberi kemudahan. Nah, salah satunya tadi izin lokasi. Ini terutama untuk kebetulan kita konteksnya di kawasan industri ya. Untuk lokasi di kawasan industri ini mendapatkan privilege kemudahan yang menurut kami mudah sekali gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa cek di pasal 181 PP 5 dan juga di Permen ATR. Di PP 21 juga disebutkan memang kawasan industri ini dipermudah perizinan lokasinya. Jadi intinya kalau pelaku usaha itu berlokasi di kawasan industri, pertama dia cukup hanya menentukan poin titik koordinatnya di mana, hanya dengan poin. Kalau non kawasan industri dia harus upload poligon. Kalau di kawasan industri cukup dengan poin, kemudian dia bisa keluar otomatis tata ruangnya, izin lokasinya, nggak perlu ada verifikasi ATR BPN, dinas tata ruang dan lain-lain, langsung dari sistem. Itulah kemudahan yang diberikan di kawasan industri. Kenapa demikian? Ya karena kawasan industri sudah jelas peruntukannya. Kenapa mesti dicek-cek lagi gitu kan? Udah clear, langsung lanjut ke persetujuan lingkungan dan NIB dan perizinan berusaha. Kalau perizinan berusahanya memang tetap perlu verifikasi tergantung resiko tadi. Kalau industrinya resiko menengah tinggi dan tinggi ya perlu verifikasi. Jadi itu yang kami tekankan terkait KKPR di kawasan industri. Insya Allah gampang banget gitu karena hanya masukin koordinat, kemudian terbit langsung di OSS-nya. Kemudian persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan pun sebenarnya sangat mudah juga kalau dia di kawasan industri, karena nanti dia hanya perlu RKL, RPL rinci. Yang itu yang verifikasi siapa ya? Kawasan industrinya sendiri gitu Bapak Ibu. Dan tapi untuk verifikasi RKL, RPL ini masih dalam proses pengembangan setahu saya. Jadi semoga tahun ini sudah bisa. Jadi nanti si pengelola kawasan industri ini yang akan mengecek dari tenan-tenannya, oh RKL, RPL rinci ada. Tapi sebelum itu terverifikasi, itu perizinan sudah bisa terbit dulu, gitu. Dalam bentuk pernyataan RKL, RPL rinci. Nah nanti baru menyusul akan diverifikasi oleh si pengelola sendiri bahwa dia harus memenuhi RKL, RPL rincinya. Nah, kalau untuk persetujuan bangunan gedung dan SLF, ini pergeserannya lebih ke penerapan di sistemnya. Kalau dulu IMB dan SLF itu harus ada, kalau nggak ada perizinan berusaha kekunci nggak bisa terbit.
Kalau sekarang di OSS yang baru memang ada perubahan karena dulu dievaluasi memang itu banyak masalah gitu ya, susah dan lain sebagainya. Akhirnya di OSS sekarang tidak dikunci gitu Pak Pandu, nggak dikunci terkait IMB dan SLF-nya. Tapi saya tidak bilang itu tidak wajib. Karena memang di PP 16 IMB dan SLF itu wajib karena itu untuk keamanan, terutama SLF ya. Keamanan gedung itu dipakai layak atau enggak, untuk keamanan semuanya, karyawannya, ya buruh pabriknya, semuanya itu perlu memang adanya SLF rutin tiap 5 tahun. Bahkan ada yang bertanya, loh kalau bangunan lama kan aturannya baru, bangunan lama masa diminta SLF? Ada yang bertanya begitu. Justru bangunan lama yang perlu SLF, karena kan bisa jadi dia lebih berbahaya gitu. Apakah dia layak difungsikan atau tidak, justru itu yang lebih perlu. Jadi kenapa pemerintah mewajibkan SLF sebenarnya ya lebih ke aspek keamanan. Next. Nah ini tadi yang saya sebutkan terkait KKPR ya. Lokasi. Lokasi tadi saya highlight hijau itu adalah ketika pelaku usaha itu berlokasi di KI, KEK itu PKKPR-nya akan terbit otomatis. Tuh hijau ke hijau gitu ya. Tapi mungkin saya sounding sedikit terkait flow izin lokasi itu bagaimana sih di OSS, apakah yang otomatis itu hanya yang di kawasan industri. Jadi memang di OSS itu izin lokasi macam-macam. Ada yang cuman pernyataan mandiri, nggak perlu ada izin lokasi itu kalau UMK yang atas ya. Kemudian kalau dia bukan UMK, kalau dia ada di wilayah yang di situ ada RDTR-nya, rencana detail tata ruang. Jadi pemerintah daerah itu kan ada yang punya sudah menyusun peta digital di daerahnya bahwa koordinat ini boleh untuk perdagangan, koordinat ini boleh untuk pertanian. Itu sudah ada yang bentuk digital dan itu bisa divalidasi by system. Itu sudah ada 51 peta digital yang ditanam di OSS dan itu bisa divalidasi by system. Oh, Anda boleh, Anda tidak. Jadi tidak ada verifikasi manusia, itu nanti keluarnya KKKPR. Itu kondisi ya, berarti 2 kondisi. 3 kondisi adalah tadi yang berlokasi di KI, KEK atau kawasan pariwisata, dan kondisi-kondisi lain Bapak Ibu bisa cek di pasal 181. Macam-macam di situ yang bisa terbit otomatis. Misalnya bidang usaha migas, itu karena dia sudah punya kontrak kerja itu bisa otomatis. Kemudian ketika dia mau sewa tapi peruntukannya sama, itu bisa otomatis. Seperti itu. Jadi ada beberapa kondisi. Kalau itu semua nggak memenuhi, bukan berarti nggak boleh, tapi perlu verifikasi. Itu yang ada di RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah. Itu perlu dicek. Daerahnya nggak punya peta detail tata ruang, dia nggak di kawasan, dia juga bukan yang tergolong kondisi-kondisi khusus di pasal 181. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi perlu dicek oleh daerah apakah dia boleh atau enggak di lokasi itu. Karena daerah itu berarti dia belum menentukan detail peruntukannya. Jadi perlu ada kajian, ada analisa seperti itu oleh kantor pertanahan dan oleh DPM-PTSP. Jadi begitulah KKPR yang agak rumit, tapi tujuannya tadi menyaring mana-mana yang perlu verifikasi. Jadi nggak harus semua itu dicek, ada yang bisa otomatis kok untuk beberapa kondisi. Kalau nggak bisa otomatis baru diverifikasi. Next. Nah Bapak Ibu juga bisa merujuk ke peraturan BKPM, turunan dari PP 5 tadi. Turunan dari PP 5 itu ada peraturan BKPM nomor 2, 3, 4, dan 5. Yang banyak dirujuk kalau terkait prosedurnya itu ada di peraturan BKPM nomor 4 ya, tentang tata cara pelayanan perizinan berusaha. Di situ lebih detail dari pendetailan dari PP 5 seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini perbedaan tadi sudah saya banyak jelaskan perbedaan dari OSS 1.1 atau yang sebelumnya ke OSS RBA atau risk based approach ya. Tadi sudah dijelaskan kalau dulu nggak ada basis risiko, sekarang ada. Kemudian produk perizinannya beda nama ya, dulu NIB izin usaha, izin operasional komersial. Sekarang ada NIB sertifikat standar sama izin. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang nggak ada, saya tidak cantumkan di sini, yang namanya kalau dulu izin operasional komersial, sekarang itu namanya jadi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
Susah namanya nih. Kalau disingkat juga nggak cantik. UMKU tuh, UMKU. Untuk menunjang kegiatan usaha. Itu memang judul di PP 5-nya, tabelnya seperti itu. Untuk menunjang kegiatan usaha itu tanda kutip sama dengan izin operasional komersial. Kayak misalnya tanda daftar gudang, izin edar, seperti itu. Terus apa ya, persetujuan impor dan lain-lain. Nah, kemudian terkait UMKM, saya melihat banyak loncatan di OSS yang sekarang UMK ya kalau sekarang itu diberikan karpet merah dan itu sangat-sangat dimudahkan. Terutama yang resiko rendah, UMK rendah itu mudah sekali. UMK rendah dan menengah rendah. Kemudian insentif terkait fasilitas penanaman modal sebenarnya masih sama dengan tahun lalu. Tax holiday, tax allowance, tapi ada skema di KEK ya. Pengawasan LKPM juga, LKPM untuk saat ini masih mirip dengan tahun lalu karena dilaporkan secara single sign on, jadi tetap melalui OSS, tapi klik LKPM itu nanti nyambung ke sistem LKPM. Namun saat ini sedang dikembangkan agar sistemnya tadi benar-benar full di OSS gitu, bukan memakai sistem yang berbeda agar lebih tersinkronisasi. Teknologi juga kami berubah secara teknologi, makanya kita tidak melakukan pengembangan terhadap sistem yang lama, tapi kita benar-benar membuat sistem baru. Jadi mulai dari nol segala macam database dan lain-lain aplikasi itu kita buat dari nol, sehingga mengapa kita berpindah aplikasi dan data Bapak Ibu termigrasi ke OSS yang baru. Next. Nah ini juga mungkin Bapak Ibu juga perlu aware terkait adanya pergeseran peraturan yang baru terkait dengan kalau dulu kita sebut daftar negatif investasi ya, Perpres 44 yang di situ ngatur bidang usaha ini saham asingnya maksimal berapa, bidang usaha ini. Nah, sekarang ada perubahan di Perpres 49. Pergeserannya ada di Perpres 49 2021. Di situ bisa dicek ada lampirannya di next slide. Di sini Bapak Ibu bisa cek ada update memang dari Perpres 44 tahun 2016. Kalau Bapak Ibu ingat ini yang agak rame waktu itu masalah minol, minuman beralkohol yang rame di media ya ini si Perpres 10 pada saat itu. Minuman beralkohol diperbolehkan kan, industri minuman beralkohol dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian di ini apa istilahnya menuai pro dan kontra, akhirnya dievaluasi dengan Perpres 49 tahun 2021. Jadi kalau batasan-batasan bidang usaha Bapak Ibu ceknya sekarang ke Perpres 49 2021. Next. Nah ini skop pelaku usahanya di OSS memang mencakup dari UMK sampai non UMK sampai ke kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Dari orang perseorangan sampai ke badan usaha PT, CV, firma. Next. Nah ini tadi saya mau jelaskan pergeseran skala mikro kecil. Jadi memang ada pergeseran yang cukup besar menurut kami. Kalau dulu yang dianggap mikro kecil itu di bawah 500 juta Bapak Ibu. Modal usaha di luar tanah dan bangunan. Kalau sekarang berapa? Di bawah 5 miliar itu dianggap mikro kecil. Bukan menengah lagi. Jadi misalnya modal usahanya 4M, 4,5 itu masih dianggap mikro kecil dan itu berhak mendapatkan tadi red carpet dan kemudahan. Itu yang sebenarnya agak signifikan juga pergeserannya. Yang dianggap UMK sekarang nih bukan yang kecil-kecil banget gitu ya. Yang 5 miliar aja sudah kita dianggap mikro. Tapi 5 miliar itu secara akumulatif ya dalam satu entiti. Jadi misalnya dia punya 2 proyek ya secara entitas dia kurang dari 5 miliar secara total dari proyeknya, investasinya. Misalnya dia punya proyek 2 lokasi nih, totalnya lebih dari 5M, dia bukan masuk UMK meskipun per proyeknya itu ada yang 3M, 2M, 1M gitu. Tapi secara total ternyata lebih dari 5 miliar itu tetap masuknya pelaku usaha non UMK. Jadi dilihatnya secara akumulasi bukan secara proyek. Next.
Kalau non UMK itu menengah berarti jadi di atas 5 miliar sampai 10 miliar, yang besar tetap di atas 10 miliar. Next. Nah, ini tadi mirip dengan yang saya jelaskan di depan. Kalau resiko menengah tinggi itu perlu perizinannya diverifikasi, yang tinggi juga sama, perlu diverifikasi. Ini sama, next. Ini pembagian sistem, bagaimana sistem OSS itu dibangun. Memang ada 3 subsistem. Subsistem informasi itu portalnya, jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya bisa memanfaatkan portal OSS itu banyak sekali informasi di situ. Mulai dari resiko pelaku usaha itu apa, resiko bidang usaha. Itu misalnya search, oh KBLI ini resikonya apa, itu ada di situ, di portalnya OSS. Kemudian kalau resiko ini syarat-syarat izinnya apa, itu ada di situ. Jenis izinnya apa juga ada di situ. Jadi termasuk lokasi, pengecekan kesesuaian tata ruang, misalnya mau mengecek kira-kira lokasi yang available atau yang sesuai itu di mana, itu juga ada dan kita link ke sistemnya ATR BPN. Yang di tengah ini baru sistem perizinan berusaha. Disinilah tadi ditanam semua mapping yang ada di PP 5, termasuk perpres yang tadi batasan-batasan saham ditanam semua di OSS agar sistem itu bisa memvalidasi dari isian-isian pelaku usaha tadi. Langsung sistem membaca, oh dia resikonya apa, kemudian dia membaca tata ruangnya dia otomatis atau tidak, persetujuan lingkungannya dia apa, KLUPL, AMDAL atau RKLPL, itu sistem yang baca, sehingga pelaku usaha tinggal menindaklanjuti untuk proses selanjutnya. Jadi bukan pelaku usaha yang menentukan. Selanjutnya ada juga subsistem pengawasan. Ini akan memang dibuatkan sistem pengawasan yang dalam OSS juga. Kalau dulu kan nggak ada pengawasannya, kalau sekarang akan ada dan itu digunakan oleh pemerintah daerah dan pusat termasuk kementerian. Jadi nanti pengawasan itu basisnya sudah satu sistem begitu agar sama gitu ya database-nya. Dan akan ada semacam penjadwalan rutin pengawasan, mana yang diawasi dan tidak bentrok. Jadi Bapak Ibu kadang kan diawasi itu kalau perusahaan kadang datang dari pemerintah daerah, datang dari kementerian, datang dari apa ganti-gantian. Jadi sebenarnya diawasi sama-sama juga. Nah, ini pengawasan rutin dan pengawasan ini yang sedang dalam proses pengembangan sistemnya. Semoga tahun ini juga bisa dilakukan agar pengawasan itu lebih efisien. Jadi nggak perusahaan bolak-balik didatengin untuk pengawasan gitu. Jadi ya efisien, cukup satu kali misalnya. Dan mana-mana yang diawasi itu pun juga terscoring gitu di OSS-nya. Next. Ini flow-nya di OSS itu sebenarnya masih mirip ya dengan yang dulu itu, registrasi tentu saja, terus kemudian mengisi data pelaku usaha, kemudian mengisi data kegiatannya, proyeknya, misalnya industri ya tentang industrinya itu lokasi di mana, investasi, tenaga kerja, kapasitas. Baru sistem akan membaca terkait validasi tata ruang, persetujuan lingkungannya, kemudian baru perizinan usahanya. Next. Ini sama juga dengan yang tadi, tapi ini lebih ada keterangan detail-detailnya. Tapi flow-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Tata ruang dulu, baru bisa NIB, persetujuan lingkungan. Selanjutnya di paling akhir adalah untuk bahan pengawasan. Next. Nah, ini penerima hak akses siapa sih? OSS itu dipakai siapa saja sebagai informasi Bapak Ibu. Tentu pelaku usaha, tapi juga OSS ini dipakai oleh kementerian lembaga, DPM PTSP provinsi, kabupaten kota, termasuk sekarang ada OPD teknis. Kalau dulu itu dinas-dinas di daerah kan nggak pegang OSS. Dinas perindustrian, dinas kesehatan, semua di PTSP sekarang. Kita berikan fasilitas hak akses juga untuk OSS untuk menilai aspek teknisnya, karena evaluasi dari sebelumnya kalau DPM PTSP tidak istilahnya pemeriksaan teknisnya tetap dari OPD teknis yang mengetahui, bukan dari DPM PTSP. Jadi sekarang larinya itu ke OPD teknis dulu baru ke DPM PTSP. Next. Nah, ini adalah tadi informasi yang Bapak Ibu bisa cek di portal OSS. Itu bisa di, maaf itu kayaknya kotakannya geser, harusnya di kotaknya geser ke bawah. Di klasifikasi baku lapangan Indonesia KBLI 2020, ketika diklik kita cari KBLI-nya. Next.
Dan nanti akan ketahuan seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Oh, ternyata KBL yang saya cari tadi resikonya tinggi karena dia usaha besar, tinggi, kemudian izinnya apa? Ternyata perizinan perusahaannya dia perlu izin di luar NIB. Lalu syaratnya apa? Ternyata itu syaratnya ada 2, berlokasi di kawasan industri atau peruntukan seperti itu. Jadi ini menginformasikan apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan itu resikonya seperti apa. Sepertinya sudah habis ya. Next. Pas 10.45. Baik. Ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Nesya atas pemaparannya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan terkait Indonesia FDI in OSS RBA era yang akan disampaikan oleh Bapak Pandu Bias Ramadan. Bapak Pandu Bias Ramadan merupakan Head of Consulting dari PT Cekindo Business International. Beliau sudah lebih dari 5 tahun berpengalaman dalam bidang business development dan account management di berbagai bidang industri seperti konsultasi terkait market entry, general insurance, dan SaaS dibuktikan dengan kerjasama atau proyek besar yang telah ditangani, yakni MNC Zurich Insurance, Siemens Group, Samsung Group, dan Adidas. Sebelum bekerja di Cekindo, beliau sempat bekerja di perusahaan konstruksi global SaaS BCI Asia, bagian dari BCI Media Group, di mana beliau bertanggung jawab untuk new leads generation dan consultations. Dan bagi para peserta yang ingin bertanya, langsung dapat menuliskan pertanyaan pada fitur Q&A yang ada di bawah bagian layar. Dan untuk Bapak Ibu peserta offline dapat menyampaikan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Kepada Bapak Pandu, silakan. Terima kasih kepada moderator dan Bu Nesya atas paparan yang sangat mendetail dan membantu sekali dalam memahami OSS RBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang pada para peserta Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah mendengar paparan dari Bu Nesya sebagai pihak regulator, mungkin di paparan kali ini yang akan saya sampaikan lebih dari kacamata user gitu. Karena saya ataupun kami sebagai konsultan itu lebih sering berinteraksi dengan OSS ini dari segi user. Karena kami memang menggunakan OSS ini in daily basis gitu kan. Nah, sebelum kita bahas tentang OSS-nya sendiri, dari kami akan menyampaikan beberapa fakta menarik perihal iklim investasi di Indonesia untuk saat ini di beberapa tahun belakangan ini. Gitu. Nah, pertama, jika kita lihat secara statistik investasi untuk Indonesia, ada beberapa aspek yang bisa kita pahami. Yang pertama dari segi investment value sendiri, saat ini dari Januari sampai Juni 2021, investment value di Indonesia itu sudah mencapai 442,8 triliun rupiah atau setara dengan 49,2% dari 900 triliun rupiah target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2021. Kemudian dari segi manpower ataupun tenaga kerja, Indonesian manpower employed second quarter year 2020 itu ada sekitar 311.000 orang secara kumulatif baik lokal dan foreign investment di Indonesia. Kemudian dari segi local investment untuk perusahaan-perusahaan PMDN secara year on year dari tahun 2020 kemudian 2021 local investment value kita itu bertambah atau increase mencapai 12,7% dari tahun 2020 setara dengan 94,3 triliun rupiah gitu. Kemudian dari segi foreign investment secara year on year dari 2020 dan 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 19,6% dari 97,6 triliun rupiah menjadi 116,8 triliun rupiah. Oke, pastinya data ini kita serap dari data yang available di BKPM dan juga Kementerian Investasi. Next.
Kemudian ada beberapa fakta menarik juga yang kita paparkan dari infografis saat ini. Secara perbandingan antara foreign dan local investment di Indonesia, foreign investment itu masih leading secara value di angka 228 triliun, ya sekitar 56% porsinya. Kemudian local investment ada di posisi kedua di angka 214 triliun, sekitar 44% dari portfolionya. Nah, kemudian dari sektor-sektor investasi yang paling ramai di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, kemudian ada manufacture ya, kemudian ada mining, transportasi, electricity, dan juga construction. Ini adalah 5 top 5 sektor yang memberikan value investment yang besar, kemudian juga membawa atau membuka lapangan kerja yang cukup besar juga. Kemudian untuk local investment itu trennya sedikit berbeda. Mereka lebih tren ke housing atau residential property, kemudian ada juga transportasi, kemudian ada electricity, construction, dan juga food and beverages, gitu, manufacturing di food and beverages. Nah, secara portfolio foreign investment di Indonesia by country itu data kita sama dengan BKPM. Kalau bagi kita yang kita lihat setiap hari, karena kita juga berhubungan dengan investor asing setiap harinya, itu secara demand masih di leading dari Singapura. Jadi perusahaan-perusahaan Singapura itu secara volume itu memang banyak sekali membanjiri market Indonesia. Namun secara value dan juga secara sektor, Singapura itu lebih banyak ke IT dan creative industry, startup gitu, startup level. Memang value investment-nya mungkin tidak sebesar manufacturing, tapi secara volume investment dan demand mereka ini sangat ramai gitu dibandingkan manufacturing. Kemudian yang kedua ada Hong Kong, Belanda juga ada, Jepang dan Cina. Nah, kalau Jepang dan Cina tipikalnya mereka lebih ke industri gitu. Kemudian largest project location masih di Jawa Barat saat ini. Kemudian disusul DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta banyak kantor pusat untuk perusahaan-perusahaan startup yang saya katakan tadi. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak memerlukan site manufacturing itu lebih cenderung open di Jakarta. Sementara perusahaan-perusahaan yang lebih mengutamakan site atau membutuhkan lahan untuk investmentnya, mereka akan minggir sedikit ke kawasan-kawasan industri di sekitar Jakarta pastinya, seperti Surya Cipta ini. Kemudian ada di North Maluku, keempat ada di Sentral Sulawesi, Sulawesi Tengah, dan juga terakhir ada di Provinsi Riau yang cukup ramai. Kemudian untuk local investment, itu project location-nya juga sama, masih dipimpin oleh Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Next. Nah, kemudian di sini kita kupas mengapa investor itu, baik investor lokal ataupun investor asing, perlu mengkonsiderasi Indonesia untuk invest mereka gitu kan. Kita akan kupas dari beberapa segi aspek. Pertama dari segi political. Gitu, dari segi political itu di Indonesia kita bilang Indonesia ini among of the most stable country at least in Southeast Asia ya. Jadi secara politik itu untuk iklim investasi sangat-sangat stabil compare to other country di sekitar kita gitu. Misalkan di East Asia gitu seperti China dan Jepang, kemudian juga tidak ada kegaduhan politik yang sebelumnya terjadi di Malaysia, misalkan Filipina dan Jepang, ataupun lockdown yang benar-benar sampai ketat ya, seperti di Singapura, Australia, Thailand, dan Vietnam, atau bahkan India. Kemudian dari segi ekonomi, secara opportunity ataupun secara kesempatan, itu kita masih bisa dibilang sangat besar karena mengacu kepada dua fakta. Yang pertama adalah potensi populasi Indonesia
yang dimana kita adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Kemudian secara demografi juga kita masih disupport dengan demografi yang surplus ataupun bonus. Jadi piramida kita masih sangat baik secara demografi, di mana young generation kita atau generasi muda kita itu atau usia produktif kita itu masih sangat besar dan potensi untuk diserap ke lapangan kerja. Tercatat ada sekitar 74 juta generasi muda di Indonesia dari 270 juta penduduk kita. Kemudian dari segi sosial, ya secara sosial kita Indonesia ya dikenal sebagai largest Muslim population in the world yang cukup moderate dan juga cukup stabil dalam segi beragama dan keanekaragaman. Kemudian juga Indonesia masih dikonsider sebagai fastest country to open border and apply tourism policy in Southeast Asia region. Jadi foreigner dari 19 country can visit Bali directly. Ini juga salah satu implikasi yang sebelumnya terjadi di masa-masa pandemi ini, di mana Indonesia itu salah satu negara yang dari segi immigration ya border itu cukup akomodatif. Di satu sisi regulasinya ketat dalam menyortir orang asing yang masuk ke Indonesia karena harus ada sertifikat vaksin, harus ada PCR, harus kuarantin, bahkan sebelumnya kuarantin itu harus 10 hari dan lain-lain. Tapi di sisi lain itu tetap merupakan sebuah nilai positif di mana negara-negara lain itu benar-benar totally block their border gitu. Jadi anyone cannot go into the country. Next. Selanjutnya dari segi teknologi, beberapa tahun belakangan ini yang sedang leading di bidang teknologi itu adalah Telkom industry yang juga sebagai supporting industries mengalami atau sedang menikmati booming di masa pandemik ini. Karena di masa pandemik kita dipaksa untuk mengurangi interaksi langsung kita dan akhirnya kita bergeser kepada interaksi digital. Nah, ini yang menyebabkan industri telekomunikasi dan juga teknologi itu booming di Indonesia selama masa pandemi. Kemudian kesempatan atau opportunity untuk foreign investor to expand their business di Indonesia juga sangat besar. Seperti saya katakan sebelumnya, ramainya investasi di Indonesia itu saat ini di bidang teknologi informasi dan juga kreatif industri yang mana mengedepankan teknologi dan inovasi. Gitu. Kemudian dari sisi hukum, kemudian dari sisi environmental atau lingkungan, dari sejak Juni 2021 mining sector atau sektor pertambangan di Indonesia itu terus meningkat ya di 92%. Bahkan ekspor batubara kita itu juga meningkat sampai dengan 148,94% secara annual basis. Kemudian data yang kita tarik dari Ministry of Tourism atau Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa hanya ada 10% gap antara visit tourism atau kunjungan wisata di Indonesia dari April sampai Juli di tahun yang sama ya 2020 sampai 2021. Kemudian secara legal ataupun hukum, dari aspek hukum ya tentunya pertama dengan introduction-nya dari pemerintah PP UU nomor 11 tahun 2020 yang juga mengencourage e-licensing system OSS-RBA ini. Kemudian juga mengencourage company data centralization, kemudian yang mana ini salah satu alternatif untuk breakout dari keterbatasan yang kita alami selama COVID-19. Gitu. Kemudian terakhir ada akhirnya Indonesia itu mengizinkan foreigner ataupun warga negara asing dengan investor kita to be exempted from the obligation to provide
to provide guarantor. Ya, jadi khusus bagi rekan-rekan yang ingin mendatangkan expat ke, let's say, ke kantor atau ke site, pastinya kan expat ini butuh perizinan seperti working permit ataupun KITAS. Nah, kalau expatnya ini punya share di company-nya maka minimum 1 M ya share-nya, maka dia eligible untuk investor KITAS. Dan untuk investor KITAS sekarang sudah tidak diberlakukan penjamin atau guarantor. Beda dengan KITAS yang reguler yang tetap diperlukan penjamin dan juga sponsor company. Oke. Next. Oke. So ini kita sekarang masuk kembali ke sistem OSS sendiri. Tadi sebelumnya di presentasi Indonesia sudah dijelaskan secara general. Di sini kami juga akan mengulas kembali sedikit tentang perbedaan antara OSS versi 1.1 dan juga OSS RBA dari beberapa aspek. Pertama dari segi aspek access right ataupun hak akses dan juga NIB. Pertama dari online single submission system versi 1.1. Account OSS itu terikat pada local ID seperti KTP ataupun passport number dari caretaker ataupun director dari company-nya. Jadi ketika mendaftarkan OSS itu kan caretaker-nya ataupun admin company tersebut harus melampirkan KTP mereka ataupun KTP direktur. Nah, kemudian nanti account company itu terikat pada ID yang telah disubmit di awal. Kemudian juga sebelumnya OSS itu menyebut business number and identification juga, TDP ya. Sebelumnya, TDP diganti dengan NIB dari OSS sebelumnya. Kemudian perbedaannya di OSS RBA, akunnya itu terikat kepada individual melalui company email, gitu. Jadi tidak lagi melalui ID ataupun password number, tapi sudah melalui email saja. Kemudian ada beberapa additional detail dari resiko usaha dan juga resiko klasifikasi yang mengacu kepada KBLI. Gitu. Kemudian existing company yang saat ini masih menggunakan OSS versi 1 itu diharuskan untuk migrate ataupun update OSS mereka ke OSS versi RBA, sehingga untuk proses-proses perizinan, LKPM, dan lain-lainnya bisa terus berjalan. Kemudian dari segi perizinan ataupun processing timeline, di OSS sebelumnya di versi 1.1, ini mohon koreksi Bu Nesia kalau ada yang perlu dikoreksi. Dari segi user itu kita memahami kalau di OSS sebelumnya untuk perizinan itu ketika kita sudah submit dokumen ke OSS itu kita perlu follow up secara manual dalam artian kita harus terus monitor setiap saat progresnya dari sistem. Tapi di OSS yang terbaru di OSS RBA, OSS RBA itu sudah menetapkan timeline ataupun jangka waktu perizinan sesuai dengan perizinannya. Gitu. Jangka waktunya sudah di-set, sudah ada ketentuannya. Nah, jikalau ini dengan ketentuan bahwa dokumen yang diminta sudah lengkap semua ya, sudah lengkap, sudah disubmit. Nah, kemudian ada timeline yang berlaku. Nah, jika setelah submit full itu kemudian OSS secara sistem itu gagal meng-issue perizinannya secara tepat waktu, secara berdasarkan timeline, maka dan tidak ada rejection ataupun tidak ada feedback sama sekali dari sistem, maka akan dianggap izinnya akan dianggap automatically approved atau izinnya akan berlaku secara efektif, secara otomatis. Gitu. Next. Oke. Ini ada beberapa sedikit perbedaan antara fitur-fitur NIB yang lama dan juga yang baru di OSS RBA.
bisa diperhatikan. Pertama di paling atas itu ada nomor NIB-nya, which is the prime ID company saat ini. Kemudian NIB sekarang menyatakan di paragraf di bawahnya bahwa NIB sudah terintegrasi dengan beberapa perizinan seperti impor ekspor, APIU ataupun APIP sesuai dengan industri perusahaannya. Kemudian ada juga pernyataan tentang BPJS ya, kepesertaan untuk BPJS dan lain-lain. Nah, sekarang di OSS RBA, NIB-nya juga punya tabel baru, seperti bisa dilihat di tabel yang saat ini, itu dijelaskan pertama lini usaha company-nya, lini usahanya apa di sini sebagai contoh usahanya adalah di bidang food and beverages trading dari miscellaneous farm produce gitu. Jadi kemudian di sebelahnya bisa dilihat company address-nya, alamat kantor. Di sebelahnya lagi bisa dilihat klasifikasi resikonya. Klasifikasi resiko di sini contohnya perusahaan ini terklasifikasi sebagai rendah ke tinggi. Ya. Kemudian tentunya dengan jika KBLI-nya itu termasuk resiko yang lebih tinggi, maka requirement perizinannya akan lebih banyak lagi. Nah, kemudian soal perizinannya akan tercantum di kolom yang paling akhir, di mana bisa dilihat existing dan juga ongoing permit yang sedang berlaku untuk perusahaan tersebut. Next. Oke, ini aspek berikutnya, ada flow perizinannya. Sebelumnya di OSS versi 1 itu OSS hanya berlaku sebagai general licensing purpose secara general, secara umum. Kemudian juga specific license atau perizinan-perizinan yang di luar OSS, perizinan khusus itu harus di-apply ke related ministry ataupun institusi. Jadi let's say perusahaan konstruksi BUJKA butuh perizinan konstruksi, itu perizinannya diurus langsung ke Kementerian PU gitu. Nah, saat ini dengan OSS RBA perizinannya bisa, semua persyaratannya sudah terlampir di OSS RBA dan perizinannya bisa diajukan melalui OSS RBA. Jadi saat ini OSS RBA itu mengallow integrasi lebih dari 17 sektor bisnis yang berdasarkan dari Perka BKPM Nomor 4 tahun 2021 di pasal 6. Bisa dilihat di situ scope of sektor bisnis yang di cover oleh OSS RBA saat ini. Kemudian dari segi supervisi, ini juga sudah disinggung oleh Bu Nesya di presentasi sebelumnya. Kalau sebelumnya di OSS versi 1, itu setiap perizinan itu supervisinya tergantung dari institusi yang mengeluarkan. Gitu. Sementara untuk di OSS RBA, semua perizinan, asalkan perizinannya itu di bawah 17 sektor bisnis atau sektor usaha di atas ini, itu bisa diintegrasikan di bawah BKPM. Jadi supervisinya sekarang tergantung dengan resikonya ya. Kalau resiko menengah ke atas mungkin akan ada supervisi ataupun sidak secara online ataupun secara offline ke depannya dari BKPM. Kemudian next. Nah, dari segi insentif perpajakan di OSS sebelumnya sebenarnya sudah ada beberapa insentif seperti import duty, exemption, kemudian exemption tax holiday, kemudian juga corporate income tax investment in certain business field or area or tax allowance. Nah, ketiga tax insentif ini masih tetap dipertahankan ada di OSS RBA, tapi juga ada beberapa tambahan insentif lain seperti contohnya yang pertama pengurangan gross income untuk certain research and development activities carry out in Indonesia gitu. Kemudian ada juga beberapa pengurangan corporate income tax dan juga corporate income tax facility
untuk investasi di sektor-sektor tertentu ataupun yang berada di wilayah KEK, Special Economic Zone. Kemudian juga ada beberapa pengurangan ataupun insentif pajak lainnya yang bisa dilihat dalam poin nomor 3 dan juga nomor 4. Next. Oke, sekarang kita masuk ke general requirement untuk investasi foreign capital establishment atau PMA. Jadi jika ada investor asing masuk ke Indonesia dan mau mendirikan PT PMA, itu sekarang ada hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Pertama soal capital. Capital itu permodalannya. Jadi sebelumnya itu authorized capital ataupun modal dasar itu 10M minimal. Namun paid-up capitalnya ataupun modal di store itu hanya 25%-nya atau 2,5 miliar. Dan juga masih bisa mengakses OSS account. Namun di OSS RBA ini minimum authorized capitalnya tetap sama, tapi yang dinaikkan adalah paid-up capitalnya ataupun modal di store-nya. Jadi setara dengan authorized capitalnya di minimum 10M. Ini berlaku untuk PMA ya. Kalau PMDN kan ada klasifikasinya sesuai dengan permodalannya, kecil, menengah, dan juga besar. Kalau PMA kan otomatis akan diklasifikasikan sebagai besar. Nah, kemudian untuk persyaratannya masih sama, minimum 2 shareholder atau 2 pemegang saham, boleh individu, boleh legal entity, boleh gabungan keduanya. Kemudian kepemilikan sahamnya itu refer ke KBLI 2020 sesuai dengan UU Omnibus Law terbaru dan juga positive investment list yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah ya di PP nomor 20 tahun 2021. Jadi mengacu ke situ, apakah masih terbuka 100% atau ada limitasinya, ada keterbatasannya, itu mengacu ke Perpres 20 nomor tahun 2021. Kemudian foreign shareholder, pemegang saham asing sekarang boleh apply ataupun mengajukan investor work permit ataupun KITAS. Jadi KITAS investor. Ini berlaku 1 sampai 2 tahun dan juga ini bebas DPKK, tidak seperti KITAS yang untuk direktur ataupun untuk level staff. Tapi itu persyaratannya secara shareholder dia harus punya at least 1M untuk sahamnya. Kemudian ya KITAS ini bisa untuk tinggal di Indonesia dan juga untuk bekerja di Indonesia juga. Kemudian untuk manpower employment to employ local acting as HR. Jadi HR staff itu di Indonesia atau HR manager itu harus dihandle oleh orang Indonesia. Jadi tidak boleh HR manager di suatu perusahaan itu adalah asing. Jadi HR related position di Indonesia, baik itu perusahaan asing ataupun perusahaan lokal itu harus dipegang oleh orang Indonesia. Next. Ini sampel bagaimana proses pendirian PMA berdasarkan OSS RBA terbaru. Contohnya ini adalah KBLI kode 70209 Other Management Consulting Activity. Jadi ini basic konsultasi bisnis yang dimana low risk sehingga yang dibutuhkan hanya NIB saja. Gitu. Jadi pertama ya company deed establishment ke notaris. Untuk notaris ini waktunya sekitar 2 minggu. Kemudian NPWP, ya NPWP itu 1 hari kerja harusnya sudah jadi. Kemudian baru OSS ini untuk NIB, izin lokasi dan lain-lain sekitar 2 sampai 3 hari kerja. Dan terakhir jika diperlukan, jika ada adalah izin usaha, business license, tergantung KBLI-nya. Next. Ini juga contoh lagi berdasarkan resikonya. Bisa dilihat ini ada KBLI 70209, itu dikategorikan sebagai low
kemudian KBLI 68111 atau property rental, ini low medium ya kalau nggak salah. Nah, bisa dilihat di sini kalau KBLI yang low risk itu benar-benar directly NIB, nggak ada persyaratan lain, tapi KBLI yang medium risk itu ada persyaratan lain. Gitu. Ada namanya business license ataupun izin usaha dan juga sertifikat standar. Ini depending dari domisilinya di mana, kemudian aktivitinya apa. Ini bisa di-obtain dalam waktu sekitar 7 hari kerja jika persyaratannya sudah lengkap. Next. Oke, so dari paparan yang tadi, seperti saya jelaskan di awal bahwa kami adalah perusahaan konsultasi, manajemen konsultasi yang biasanya membantu foreign investment untuk secara bisnis, mengurus perizinan, dan juga beberapa aktivitas lain seperti compliance. Jadi kalau Bapak Ibu perusahaan membutuhkan efisiensi untuk bisnis proses outsourcing-nya sehari-hari, itu kami bisa membantu. Seperti misalkan manage payroll untuk HR activity, kemudian bookkeeping, taxation, ataupun mengurus perizinan ataupun LKPM, itu adalah aktivitas yang bisa kita bantu. Gitu. Ataupun jika ada expat yang bekerja di perusahaan dan membutuhkan legalitas seperti bisnis visa ataupun work permit, itu juga kita bisa bantu. Oke, next, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Pandu atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan para narasumber. Dan bagi para peserta online, saya sampaikan kembali, jika ada pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaan tersebut di kolom Q&A dan akan kami bacakan. Sedangkan untuk peserta offline, jika ingin bertanya, silahkan langsung dapat menyampaikan pertanyaan tersebut ke para narasumber. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua dan Ibu dan Bapak. Saya Angga dari PT Wika Kobe. Ingin menanyakan Bu terkait NIB ya. Untuk di poin 101 untuk NIB Wika Kobe itu berjumlah 43 KBLI ya, yang sudah di itu ya. Setelah saya migrasi ke OSS berbasis resiko, yang muncul hanya 14. Nah, apakah itu masih proses dalam masa pengembangan atau harus ditarik lagi? Gitu. Nah, terus yang kedua, karena di sini hanya NIB dan izin usaha industrinya tidak ada di basis risiko, karena saya lihat pelacakan masih dalam proses seperti migrasi apa segala macam gitu, malah ada yang pending kalau nggak salah. Nah, jadi menurut hemat saya tuh, jadi untuk proses berbasis resiko ini kita tuh mulai dari awal lagi sepertinya. Dan ada beberapa, saya pernah mendapatkan email dari BPJS. Nah, dia menyarankan untuk saya untuk memperbarui. Tapi saya tidak diberikan link untuk menginput sertifikat BPJS saya. Gitu. Nah, jadi mungkin yang pertanyaan yang kedua itu, apakah saya harus menunggu proses yang sedang berjalan
atau saya tarik, gitu Bu. Seperti saya memberikan, ada penambahan usaha di bidang perdagangan karena diperlukan untuk tender di Bali. Jadi saya mengajukan izin perdagangan dan itu beresiko rendah dan tidak ada izinnya. Mungkin seperti itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Pertanyaannya mungkin mewakili dari apa isi hati Bapak Ibu yang lain di sini. Jadi memang perusahaan-perusahaan existing sebenarnya yang banyak menanyakan. Kalau yang baru kan memang dia memulai ya. Tapi kalau yang sudah ada ini gimana? Aduh, ribet banget, harus pindah ini itu mulai dari awal lagi. 43 KBLI kemarin udah nginput ya. Jadi posisinya begini Pak, ada beberapa poin yang kami tekankan untuk perusahaan existing. Satu, apa yang perlu dia lakukan, apakah perizinan berusaha masih berlaku yang lama. Jadi sebenarnya dengan PP 5 dan OSS yang baru ini, poinnya adalah perizinan yang lama yang sudah efektif, itu masih berlaku dan bisa digunakan, bahkan NIB-nya pun. Oke, jadi yang dulu sudah dari OSS sebelumnya, izin usaha itu ya masih berlaku, tidak harus itu dikonversi menjadi RBA kalau yang sudah efektif. Kecuali perusahaan nanti perlu ada misalnya perubahan atau penambahan. Gitu. Nah, kemudian kalau dia perlu perubahan atau penambahan, memang di OSS yang baru, ya berarti dia mau nggak mau kan harus ngurus di OSS yang baru nih. Di OSS yang baru apa yang harus dia lakukan? Yaitu pertama dia harus mengkonversi hak aksesnya dulu, registrasinya dulu. Registrasinya memang harus diubah. Kenapa harus diubah? Karena memang ada perubahan. Tadi Mas Pandu sudah dijelaskan di slide-nya. Kalau dulu hak akses itu satu hak akses kan melekatnya ke direkturnya. Dia bisa direktur ini dalam satu akun bisa mengurus beberapa PT kalau memang dia ternyata menjadi direktur di beberapa perusahaan ya. Jadi dulu satu hak akses login itu ada PT A, B, C itu bisa punya 5 NIB dalam satu akun. Nah sekarang kenapa harus diubah? Karena ada perubahan terhadap hak akses tadi. Sekarang melekatnya bukan ke direktur, terus dia bisa punya banyak PT, tapi melekatnya ke masing-masing. Jadi masing-masing perusahaan nanti harus punya user sendiri-sendiri. Kenapa harus diubah begitu lagi? Alasannya apa? Yaitu evaluasi dari masukan pelaku usaha juga sebenarnya dari OSS sebelumnya. Kalau dulu itu lebih ke kerahasiaan perusahaan itu tidak terjaga. Benar nggak Mas Pandu? Jadi dulu itu perusahaan A bisa melihat perusahaan B asalkan direkturnya sama. Padahal itu kan rahasia perusahaan, harusnya tidak boleh. Jadi meskipun direkturnya sama ya. Gitu. Jadi evaluasi dari itu akhirnya ya satu perusahaan itu harus punya satu akun agar data-datanya yang menjadi rahasia perusahaan itu sendiri gitu. Meskipun direkturnya dia punya perusahaan lain atau dia menjadi direktur perusahaan lain itu udah dia akan punya akun lagi untuk perusahaan yang lain itu. Karena itulah kenapa harus migrasi hak aksesnya. Jadi digeneratekan. Nah, digeneratekan itu sebenarnya caranya pelaku usaha tinggal login pakai akun lamanya. Kemudian nanti akan dia pilih kan di situ ada 5 PT yang dulu. Dia pilih oh nomor 1 saya generate pakai email beda-beda, harus beda-beda dengan email yang lama. Pakai email yang lain, usernya akan dapat satu-satu dikirim di email. Kalau itu sudah, nanti di OSS itu sebenarnya bisa mencetak NIB yang baru ya Pak, seperti yang Bapak sebutkan. Tapi hilang nih KBLI-nya. Nah itu mungkin kita perlu cek juga konfirmasi. Kalau logik yang benar harusnya yang muncul di NIB yang versi baru itu memang hanya KBLI yang sudah efektif Pak. Jadi misalnya dari 43 tadi yang efektif hanya 14, ya yang muncul hanya 14 itu. Kenapa? Karena yang lain itu kan belum efektif. Sedangkan NIB sekarang itu kalau misalnya yang belum efektif dimunculkan, itu dia belum selesai prosesnya. Beda dengan kalau NIB yang dulu kan belum selesai pun akan muncul di NIB. Kalau sekarang hanya yang sudah selesai prosesnya akan muncul di NIB. Gitu. Nah, yang muncul di NIB kan harus
berbasis resiko kalau yang belum efektif. Jadi kayak ngikutin rule baru yang belum efektif ini. KBLI-nya juga harus sesuai dengan KBLI yang baru. Kalau yang lama, proyek-proyek Bapak yang sudah efektif itu KBLI-nya nggak akan berubah, dia tetap aja pakai KBLI yang lama. Padahal KBLI 2020 itu ada yang bergeser loh, beberapa bidang usaha. Mungkin kebetulan KBLI Bapak Ibu bisa jadi tetap, tapi KBLI perusahaan yang lain, bidang usaha yang lain itu ada yang geser angkanya itu, misalnya apa ya? Misalnya dulu itu perdagangan besar farmasi. Itu tuh jadi satu antara farmasi manusia, hewan, bahan baku atau obat jadi, itu jadi satu KBLI. Sekarang pecah nih, jadi perdagangan farmasi manusia sendiri, hewan sendiri, bahan baku sendiri. Nah, si pelaku usaha tadi kan yang tahu pelaku usaha bahwa dia dulu itu apa, manusia atau untuk hewan. Nah, itu dia perlu konversi di OSS yang baru ini untuk yang belum efektif tadi. Diubahlah, saya berarti harusnya ke misalnya perdagangan farmasi manusia. Itu dia disesuaikan karena sistem nggak akan tahu dia itu melakukan yang mana karena dulu jadi satu posisinya. Nah, jadi intinya untuk perizinan KBLI yang dulu masih on proses, belum selesai, yaitu di refresh lagi, dilanjutkan melalui menu pengembangan, diubah, disesuaikan isian-isian yang kosong, kan ada elemen-elemen yang dulu nggak ada, sekarang ada. Itu diulang lagi untuk proses perizinan. Tapi inputan-inputan dari yang lama itu sudah keluar. Nah, kalau ternyata itu KBLI tadi sudah efektif tapi nggak muncul, nah itu yang berarti ada kesalahan di sistemnya, yang itu harus dicek. Kalau tadi adalah saya infokan itu adalah logik yang ditanam di sistem. Kalau ternyata tidak seperti itu, berarti kan ada bugs atau error gitu di sistemnya. Mungkin seperti itu. Terus artinya tadi Pak, yang harus dilanjutkan adalah yang belum efektif, yang sudah efektif memakai perizinan yang lama saja. Terus kemudian terkait BPJS ini juga seharusnya tidak ada, kalau misalnya yang dulu sudah input ya, harusnya tidak perlu diupdate lagi gitu, kecuali memang ada perubahan. Nah, perubahan ini bisa ada di kalau misalnya ada update, bisa di perubahan data badan usaha ya Mas Aska ya, kalau nggak salah ya, BPJS menunya kan ada perubahan data usaha, data badan usaha sama data usaha. Nah, BPJS ini sepertinya ada di menu perubahan data badan usaha. Kalau itu memang perlu diupdate, tapi sebenarnya tidak harus juga gitu kalau misalnya nggak ada perubahan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Nesya. Untuk pertanyaan selanjutnya, oh ya. Berarti kalau misalnya sebenarnya tapi sebenarnya yang untuk di OSS 1.1 dulu itu memang yang 43 KBLI itu memang belum hanya 2 yang efektif dan yang lainnya belum efektif, memang masih dalam pemenuhan. Jadi pernah waktu itu saya migrasi kan, awal migrasi ke OSS resiko ini, berbasis resiko. Pertama muncul 14. Terus saya out, saya balik lagi, muncul 43. Nah, saya coba lagi, saya lupanya kenapa tidak saya save itu, saya lupa. Ya saya unduh gitu ya. Nah, setelah hari berikutnya yang muncul malah 14 gitu. Jadi makanya mudah-mudahan ada inilah, mudah-mudahan ada solusi gitu ya soal ini. Terus paling itu aja Bu, itu aja. Mudah-mudahan ada perbaikan sistem. Baik Pak, nanti kami coba cek ya Pak, nama PT-nya apa Pak? PT Wijaya Karya Komponen. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya munculnya 2 kalau dari yang tadi saya ceritakan ya, ini malah muncul 14.
NIB kita yang awal itu 43. 43 kan, kalau NIB itu kan yang ada di aku yang sudah didaftarkan. Nah, 43 sudah didaftarkan. Nah, harusnya di resiko ini itu muncul 43. Nah, kalau nanti kalau saya sudah ada pemenuhan, pengefektifan, baru mulai izin. Jadi NIB kan istilahnya mendaftar kita mau usaha, tapi SIM-nya itu izin. Ya kalau gitu Ibu. Ya baik-baik Pak, nanti kami cek. Mohon maaf Pak, ini saya bacakan pertanyaan dari peserta online terlebih dahulu ya. Jadi ini ada pertanyaan juga untuk Bu Nesya terkait jika kita sudah memiliki NIB dan sudah tercantum lokasi usaha, apakah kita tetap perlu mengurus izin domisili, Bu? Sebenarnya izin domisili sudah dihapus sih berdasarkan surat Permendagri ya. Tahun berapa ya? 2019. Jadi domisili seharusnya udah nggak perlu lagi gitu. Cukup dengan NIB tadi sih Pak. Jadi cukup dengan NIB, dan kalau misalnya diminta peruntukan lokasinya ya ditunjukkan keterangan lokasi di OSS yang sekarang ini. Kalau dulu izin lokasi ya, kalau sekarang itu misalnya UMK dia pernyataan, kalau sekarang KKPR-nya itu gitu. Ada pertanyaan lagi dari peserta online. Izin bertanya, saat ini KBLI 2017 sudah diganti dengan KBLI 2020 dan sudah diterapkan di OSS RBA. Untuk perusahaan yang sudah beroperasi lama dan ingin menyesuaikan ke KBLI 2020, apakah perlu merubah anggaran dasar atau nanti sistem OSS-nya yang akan auto mengubah KBLI 2020 tersebut di NIB? Mohon arahannya, terima kasih. Baik, untuk konversi KBLI ini saya jawabnya harus pelan-pelan, soalnya agak bulat. Bentar, mikir dulu takut ketukar-tukar. Jadi kalau tadi sebenarnya untuk KBLI lama itu sebenarnya tidak perlu diubah kalau sudah efektif izinnya, apalagi aktanya udah nggak perlu, kecuali memang ada penambahan ya, pengembangan, misalnya pengembangan usaha kan dia harus memakai KBLI yang baru nih ketika dia nambah, karena sistemnya nggak akan manggil KBLI 2017 untuk ketika dia ada baru. Tapi kalau nggak ada, sebenarnya cukup dengan KBLI yang lama, tidak masalah gitu, apalagi kalau misalnya kegiatannya tuh tetap tapi angkanya saja yang berubah ya, misalnya tetap dia tuh industri apa ya, misalnya industri makanan apa gitu. Nah, tapi kebetulan KBLI-nya ini berubah. Kalau dia, kecuali dia melakukan pengembangan, misalnya ada lokasi baru ya dia memang harus mengkonversi di OSS-nya, dia memakai KBLI yang baru, seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti di aktanya pun kalau misalnya ada penambahan baru disesuaikan gitu. Kalau tidak ya enggak perlu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan ke Bapak Pandu. Mohon penjelasan jika terjadi pergantian prestir dari perusahaan di mana OSS versi 1.1 masih menggunakan nama A dan setelah OSS RBA terjadi pergantian menjadi B, bagaimana cara melakukan perubahannya di OSS RBA? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, jadi ada beberapa step ya. Perihal pergantian direksi, katakanlah direksinya ini direksi utama, dirut yang berganti, berarti kan tahap awal adalah penggantian akta perusahaan dan juga sampai terbit SK revisi gitu. Nah, itu dulu pertama dilakukan penggantian akta kepada notaris dan juga SK ke Kemenkumham. Sampai itu terbit, kemudian juga kalau itu adalah direksi utama dirut, berarti kita juga perlu update NPWP ya ke kantor pajak. Baru setelah itu update, kita update
OSS-nya gitu. Login seperti biasa pada dasarnya yang diperlukan adalah pertama sistemnya sudah harus migrasi dulu gitu dari OSS yang lama ke OSS yang RBA yang baru. Kemudian di OSS yang baru tinggal upload akta perubahan yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi direktur baru. Ya, kemudian juga ada beberapa file yang perlu diupload juga perihal direktur barunya seperti KTP dan juga NPWP direktur tersebut gitu. Prosesnya akan cukup mudah kalau memang sudah migrasi ke OSS RBA. Jadi memang dari notaris dulu, kemudian notaris selesai update NPWP juga ke kantor pajak bahwa direktur utama itu berganti. Setelah itu baru melakukan update informasi di platform OSS yang cukup straightforward kalau kita bisa bilang. Terima kasih. Bismillah, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aris dari PT Meido Indonesia. Izin bertanya ini Bu, ketika ada perusahaan melakukan pengembangan bidang usahanya, namun di situ tadi saya lihat ada sistem setelah ada pengecekan pada RT RW-nya itu menemukan ada perbedaan Bu dengan RT RW daerah tersebut. Apakah itu izinnya tetap bisa keluar atau seperti apa ya Bu? Itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih Bu. Baik, mungkin perlu dipastikan lagi terkait RT RW tadi, apakah artinya di luar yang otomatis by system ya, di luar yang RDTR atau RDTR tapi nggak sama gitu. Apakah jadi ada dua Pak. Jadi di sistem itu ada daerah-daerah yang bisa divalidasi langsung dia sesuai atau tidak. Sistem ya, jadi misalnya daerah Jogja gitu ya, dia upload koordinat, ternyata di situ langsung bisa divalidasi karena si petanya Jogja ini sudah ditanam peruntukannya. Jadi itu bisa dilakukan by system. Ketika bidang usaha tadi tidak sesuai, di situ akan ada notifikasi kan, sistem itu akan bilang bahwa kegiatan usaha Anda tidak sesuai dengan tata ruang, gitu kan. Itu sebenarnya memang tidak boleh di situ Pak artinya. Jadi dia harus pindah atau berganti bidang usaha. Seperti itu. Jadi itu memang verifikasi by system gitu. Jadi RDTR harus sesuai karena jadi apa yang di mapping oleh Kementerian ATR itu adalah dia sudah mapping per KBLI bukan peruntukan lagi. Jadi kalau peruntukan yang umum yang tadi perlu verifikasi itu kan masih bentuknya misalnya lokasi ini untuk industri, lokasi ini untuk perdagangan, pertanian, jadi umum, bukan? Klaten itu RW-nya itu ada kita mau pengembangan di bidang pertambangan pasir. Nah itu kalau udah berbeda itu berarti memang dari situ membacanya tidak matching ya. Jadi gini Pak, kalau itu tadi sudah tertanam di sistem yang namanya RDTR itu kan detail. Kalau yang umum-umum, misalnya saya nggak tahu Klaten itu sudah ada di sistem atau belum ya, harus saya cek dulu. Jadi memang kalau tadi ternyata Klaten itu sudah masuk ada detailnya, itu dia akan membaca KBLI sampai ke detailnya, dia boleh atau enggak. Kalau enggak, memang enggak bisa. Kecuali untuk daerah-daerah yang tadi belum punya detailnya, dia itu masih global perkebunan gitu, bukan langsung KBLI perkebunan kelapa sawit. Jadi listnya tuh ada kalau yang detail itu sampai ke KBLI-nya, bukan hanya secara global, misalnya jasa gitu, tapi jasa KBLI-nya apa kan nggak ada. Kalau daerahnya memang belum ditanam di OSS, sebenarnya itu yang perlu verifikasi dan itu masih mungkin bisa jadi boleh, bisa enggak gitu, karena ada ketentuan yang diperbolehkan di situ bersyarat, tidak bersyarat, itu melalui kajian. Kalau itu memang tidak ada, daerah itu belum ada RDTR-nya, jadi masih ada tadi kajian pertimbangan teknis itu kayak dicek secara teknisnya seperti itu Pak.
Mohon izin untuk membacakan pertanyaan dari online terlebih dahulu, Pak. Nanti untuk offline-nya bisa off the record ya. Karena kita waktunya terbatas, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya yang online, misal PTA saat ini ada di Jakarta dan ingin melakukan ekspansi PT-nya di Surabaya, apakah untuk pengurusan izin perusahaan ekspansinya itu dia harus mengurus izin-izinnya tetap di Jakarta? Apakah dengan OSS RBA ini menjamin bahwa data-data yang ada sudah malink di website? Baik, jadi kalau saya melihat kasusnya ini adalah pengembangan usaha. Jadi memang kalau misalnya perusahaan itu punya beberapa lokasi proyek, NIB-nya tetap satu karena satu perusahaan, tapi proyeknya tetap diurus masing-masing. Perizinan berusaha itu diurus by project. Jadi misalnya dia mau pengembangan di Surabaya, tadi di Jakarta. Nah itu di Surabaya ini ditambahkan proyeknya di sana. Nah nanti perizinan berusahanya maksudnya di sana itu di lokasinya di OSS di input ya, di input melalui OSS lokasi yang Surabaya untuk mengurus perizinan berusahanya, karena perizinan berusaha itu dilihat per proyek, per lokasi. Kalau punya 5 proyek ya perlu 5 perizinan berusaha meskipun NIB-nya cuma 1. Misalnya pabriknya ada di Subang sama di sini, ya 2, izin usahanya ada 2 izinnya kalau memang dia resiko tinggi. NIB-nya cuma 1 tapi diurus masing-masing. Persetujuan lingkungan, lokasi kan dia melihat per masing-masing lokasi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini kita memiliki beberapa NIB, tetapi karena PIC perusahaan yang lama sudah keluar dan tidak ada handover email OSS perusahaan, bagaimana kita mengetahui email OSS perusahaan agar dapat dibuka dan digunakan kembali? Berarti dia sama sekali nggak tahu ya ini username-nya apa gitu, tapi tahu NIB-nya. Nah itu sih sebenarnya kalau dia ingin tahu itu bisa tapi dia nggak bisa login. Jadi mungkin bisa email ya, tapi dari direksi perusahaan. Mas Pandu mungkin ada. Tapi dia belum bisa login ini ceritanya, dia nggak tahu sama sekali. Jadi iya, tapi artinya si perusahaan ini kan nggak bisa login sama sekali nih, nggak tahu. Artinya dia tidak bisa merubah password-nya. Nah itu caranya memang dimintakan di luar sistem by email. Email dulu permohonan dari penanggung jawab perusahaan tanda tangan bahwa dia minta dilakukan updating email terhadap NIB ini, karena yang penting adalah si pemohon tadi adalah orang yang memang berwenang. Karena kalau enggak, misalnya dari siapa aja itu kan kredensial. Jadi kita harus ada surat permohonan dari penanggung jawab perusahaan. Nanti kita akan bisa resetkan emailnya dan kita kirim lagi username password ke email yang baru itu. Ke kontak@oss.go.id. Kontak ke oss.go.id seperti itu. Sekarang kan belum ada tatap muka nih. Teman saya malah dapetnya malah November. Ininya virtual consultation ya, antri Pak. Ya mungkin sepertinya harusnya memang akan ditambah. Jadi mungkin tahun depan akan ada penambahan sumber daya karena kan melayani seluruh Indonesia, call center dan lain-lain. Kayaknya kita tahun ini anggaran untuk itu memang tidak ada. Jadi tahun depan akan diberi tambahan Pak untuk terkait itu. Biar antriannya nggak sampai nunggu lama ya Pak, gitu. Dan tidak ada tatap muka juga kan sekarang. Seperti itu. Baik, selamat siang. Saya Dadang dari PT Uyemura Indonesia. Kalau nanya dapat goodie bag nggak, Bu? Tadi ada usulan katanya nanya dapat goodie bag. Ibu, PT Uyemura, saya sudah dulu aktif di OSS 10 terus pindah 11, datanya benar. Tapi pas ke RBA mungkin gitu ya, saya salah. Untuk kapitalnya itu kayaknya masih data yang awal, Bu, gitu ya. Terus kemudian sekarang ini rencananya dari head office kita Jepang itu. Acara webinar hari ini akan kami tayangkan di kanal YouTube kami, yaitu di Surya Cipta City of Industry. Bahan presentasi akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
Semoga apa yang kami sebutkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit dan sampai jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.